Anda bilang bahwa janjian di Suharti, sementara Arif Afanda bilangnya tahu posisi tempatnya dari temannya. Jadi sudahlah. Jadi kalau pengen bikin cerita, kalian itu kompak dulu nih. Bikin ceritanya dikompakin dulu, jadi supaya nggak beda-beda. Omongannya Teh Fitri beda, omongannya Sheila Sofia beda, omongannya Arif Afanda beda. Ya, jangan beda-beda. Gitu. Karena kalau beda-beda kelihatan banget itu ngarang. Ya, kalau Doktif dari awal, siapa yang ngikutin Doktif dari awal, omongannya Doktif itu konsisten, nggak ada yang berubah-berubah, nggak ada, konsisten. Berarti apa? Nggak ada Doktif bohong-bohongin ngarang-ngarang cerita. Pada saat itu yang datang ke Polsek Pulau Gadung setelah Doktif dipersekusi, Fitri Sautaru, Sahrul datang ke Polsek Pulau Gadung, ya kan? Buat apa? Satu gerombolan guys, jadi mereka itu satu gerombolan, jadi kalian bisa tahu ya kenapa kok bisa begitu gitu. Karena mereka takut miskin kismin, itu aja dugaannya Doktif seperti itu. Jadi mereka bersekutu, minyak nggak akan pernah bersatu dengan air ya. Jadi terima kasih, wassalam. Doktif nggak mau dihubungi, dikomunikasi dengan kalian, apalagi Teh Fitri yang kemarin bisa-bisanya tanya, emang saya salah apa? Kok kayaknya kok Doktif itu kok benci banget sama saya? Nggak bisa Teh, Teteh membela penista agama, ya. Teteh membela pembuli anak janin yang di dalam janin dibilang cacat, ya. Sedangkan anaknya Teteh sendiri dibully marah, gitu. Kalau Doktif adil, siapapun yang membuli itu anak, apalagi anak janin dicacat-cacatin, jelas Doktif bela. Apalagi Doktif dibilang terima duit dari MS Glow, borok. Ya apa sih, bukan membuli ya, apa namanya itu kan kita itu. Doktif nggak ngerti, bilangnya kan orang-orang kan, dia bilangnya kan begitu. Dia kan bilangnya anak saya dibully sama TNI kita. Doktif nggak tahu dibully apa, Doktif nggak ngerti. Tapi kan dia tersinggung guys, gitu loh. Ini dia tersinggung. Nah kalau ini kan jelas-jelas dia itu mengatain anaknya Sandi di janin itu si Sarul ini cacat. Nah, kok dibelain gitu loh. Jadi Doktif tuh nggak ngerti deh pola pikirnya mereka tuh, gerombolan mereka tuh. Doktif nggak ngerti dah. Udah deh Doktif minta ya Allah kasih keadilan deh. Kalau mereka perlu dihukum, hukum aja. Kalau dimaafkan, tapi kalau dihukum, hukum aja ya Allah. Sudah keterlaluan mereka itu. Apalagi si Arif Afanda. Doktif tadi doain khusus buat kamu Arif Afanda, ya, terutama orang tua kamu supaya bisa menyadarkan kamu. Kasihan orang tua kamu, nyesel itu kayaknya punya anak kok ngelahirin kayak kamu gini, kok bisa juga kayak begitu kelakuannya. Kasihan orang tua kamu Arif Afanda, kamu kan ngangkut-ngangkutin orang tuanya Doktif, ya kan? Nyebut-nyebutin nama orang tuanya Doktif. Doktif aja nggak mau lo sebutin nama orang tua kamu, kasihan. Karena mereka juga sedih tuh ngelihat anak punya anak kayak kamu. Kalau orang tuanya Doktif bangga banget punya anak Doktif tuh bangga banget. Membongkar kejahatan nih bangga banget. Coba tanya ke orang tuanya kamu Arif Afanda, bangga nggak punya anak kamu yang mempersekusi, yang ngatain Doktif bopeng karena COVID, bantuin di garda terdepan COVID, gitu. Bangga nggak punya anak kayak kamu, gitu. Ya, ini ya. Jadi Doktif nggak akan berhenti. Pasti bakalan terus lanjut. Kamu mau balik nggak? Kamu balik gak lah? Duluan. Takut abah ganggu. Boleh. Ambil aja. Sebentar lagi biar udah turun. Kenapa? Kamu masih lama. Masuk. Ya ibu pulang dulu. Balik dulu aja, nggak apa-apa. Bisa. Nah, ada orang tuanya Doktif di sini. Bangga orang tuanya Doktif. Kalau kalian gimana coba si gerombolan itu? Bisa-bisanya mempersekusi orang kayak udah jelas salah, bukannya perbaikan, malah bilang Doktifnya ini. Udah deh, tunggu aja deh azabnya Allah dah. Bilang kalau tersangka kok bisa sampai ke luar negeri. Halo, ini ya, itu ajarin ya. Jadi gini, kalau Doktif nggak boleh keluar negeri, tolong tangkep Interpol sekarang datang ke sini, ya kan? Tahu nih hotelnya di mana? Nih sini hotelnya, tahu kan? Doktif kasih tahu di gate depan, gate 79 nih ya, tuh ya. Minta Interpol datang tangkepin Doktif di sini.
Kalau emang dokter nggak boleh pergi keluar. Jadi jangan cuma begini-begini doang beraninya. Tangkap nih, ada di sini. Atau kan pulang nih nanti kan besok langsung tangkap. Karena sudah melanggar ke luar negeri gitu. Tangkap langsung di bandara. Ayo sini. Sini. Tangkapin. Udahlah, kalian itu kenapa sih? Gue tuh nggak takut. Sama sekali nggak takut. Takut kok. Mau ditangkap, tangkap aja. Nggak masalah. Nah, dokter nggak ngelakuin yang aneh-aneh. Dokter hari ini balik, sayang tadi yang mau nemuin dokter di sini. Dokter balik hari ini siangan habis tawaf wada, nanti dokter balik. Cuman insya Allah nanti kan nyampe Indonesia besok kan, mau sidangnya kan tanggal 15. Menja ini kasihan, dia membela banget sama si gerombolan sirkus. Nanti biar nasibnya kayak gerombolan sirkus aja. Ya. Biarin aja. Biar dia nasibnya kayak gerombolan sirkus semua. Pokoknya para gerombolan sirkus ya, nggak apa-apa. Lo tuh ngomong seperti ini karena luar biasa fitnahnya kayak Dajjal. Fitnah itu fitnah Dajjal, harus dilawan. Umar bin Khattab aja nih kalau ngomong kayak begitu udah dipedang. Ya, Sahrul itu ya kalau di sini ketemu sama Umar bin Khattab udah dipedang, udah tebas gitu loh. Ini tangan suci emang nggak ada di sini. Kalau sini kalau nyolong dipotong tangannya, ya. Kalau nyuri dipotong tangannya. Terus gimana? Nggak boleh ngomong gitu. Hukum Arab Saudi. Kalian nyuri potong, kalian bunuh dibunuh. Hukum qisas. Tau nggak? Nggak boleh ngomong gitu. Kenapa? Nggak boleh ngomong. Kalau misalnya kalian nanti melakukan gitu, mengambil nyawa orang, kalian pun akan diambil nyawanya, itu bahkan hukum qisas. Bener kan omongannya dokter? Dari mana kok boleh ngomong kayak begitu? Yang mencuri, potong tangannya. Ayo. Kalau yang overclaim, nggak tahu sih hukumannya kalau overclaim guys. Menjual produk yang overclaim itu sama dengan penipuan kali ya. Nggak tahu hukumannya apa kalau itu penipuan. Itu taunya kalau nyolong. Kalau mencuri dipotong tangannya. Gitu. Kalau nipu nggak tahu dokter hukumannya apa. Ada kalau hukum Indonesia kayaknya nggak bakalan deh guys. Nggak bakalan. Tuh. Kalau di sini mah ya memang begitu. Iya, jadi biarin aja dia sosok. Ada yang begini, ngomongnya mulutnya nggak boleh kayak begitu di sini terus gerombolan kamu fitnah Dajjal itu nggak apa-apa, gitu. Fitnah Dajjal, oke, dokter sampai di depannya Ka'bah, ya, bersama sekutu-sekutunya, ya kena semua nanti kalian, semua bersama sekutu-sekutunya. Itu yang apa namanya? Yang bukan ini, Nabi Nuh, ingat nggak Nabi Nuh? Nabi Nuh itu ya, yang bersukumpul dengan Nabi Nuh selamat. Yang ngelawan Nabi Nuh, ya kan? Yang kena semua kan? Kayak begitu. Jadi gerombolan sirkus kalian ya sama pembela-pembelanya, udahlah hidup kalian nanti pasti bakalan ada masalah. Doti nggak mau ngomongin satu persatu ya. Sudah mulai ada yang kena kan kemarin Saru udah jelas langsung masuk. Nah, Doti sumpah Al-Quran itu, Saru langsung masuk. Ada beberapa guys yang Doti nggak mau sebutin di sini. Jadi mereka itu bermusuhan sama Doktif, nggak nunggu lama hidupnya kena masalah. Lihat aja. Ya, tunggu aja. Karena hukum Allah itu paling enak. Minta sama Allah itu paling enak. Ya Allah, dokter difitnah, dijadi kaki tangan. Jadiin dibayar sama 2M sama si MS Glow. Paling enak. Kalau fitnah ya Allah timpakan azab ke mereka ya Allah. Kalau memang mereka benar timpakan azab ke Doktif. Gampang kan ngomongnya? Nggak usah ngomong yang baik-baik. Kalau emang fitnah, kalau emang Doktif dibohong, timpakan azab ke Doktif. Ulangin ya, timpakan azab ke Doktif. Gitu aja. Tapi kalau mereka fitnah, timpakan azab ke mereka. Gitu gimana? Fair dong? Boleh nggak? Jadi Doktif juga ngomongnya fair ini, adil. Ke Doktif juga iya, ke mereka juga iya. Banyak buzzer, bagus. Guys, gini ya. Kalau akun kalian itu bisa sama buzzer, itu bagus. Jadi naik algoritmanya. Semangat. Betul ya. Itu tunggu aja.
Iya. Mencet nama aja. Oh iya kok kenal? Tapi jangan dari lift yang sana, lift yang sana aja. Yang satunya lagi. Tadi kan kita kan jalan kan? Lift yang sana. Kenapa nggak fokus ibadah dulu? Udah selesai ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini lagi sarapan, paham gak sih guys? Lagi sarapan. Suruh sarapan, suruh zikir, suruh ngaji, gimana ceritanya? Tadi itu dokter itu udah ke masjid dari jam 2. Heran ya kalian ini. Udah lah, nggak usah. Insya Allah kalian nggak usah nasihatin dokter buat ibadah, ya. Di sini mah emang udah fokus ibadah. Di sini ada yang fokus ibadah, ada yang fokus kerja. Jadi kalau habis sholat, habis ngaji, mereka kerja. Ada yang jualan, ada yang sarapan, ada yang makan, ada yang macam-macam. Kehidupan itu berjalan secara normal, ya. Tuh, itu mami jadi kalau mami keluar, jangan langsung lagi liftnya yang sebelah sana. Jadi langsung ke kamar. Tadi kan kita jalan kan? Tadi kan kita kan lewat sana tutup. Kita liftnya yang tutup tadi, yang restoran yang tutup yang sebelah sana. Pakai lift yang itu aja. Apa? Kalian ada yang lucu lagi bilang ngaji di sana. Halo, Datu mau bilang ya, Datu mau tanya. Buat kalian yang ngomong gitu kan sudah sering, kalian sudah rutin nggak istiqomah nggak ngaji tiap hari? Ya, ngaji istiqomah 1 halaman per hari ya. Rajin sholat duha di rumah. Jadi ibadah itu yang penting itu istiqomah guys. Nggak harus kita lagi di Mekah nih, kita getol 1 kali 24 jam ibadah mulu, 7 kali 24 jam ibadah mulu gitu, enggak gitu ya. Jadi kalian ini ibadah itu yang penting itu istiqomah, paham nggak? Jadi oke, sekarang misalnya di sini kita ibadahnya bangunnya sholat malamnya jam 3, bisa di sini kita lanjutin lah di Indonesia. Di Indonesia biasanya kita bangunnya setengah 4, kita naikin jadi jam 3 pagi kan gitu. Tapi istiqomah terus gitu. Jadi bukan yang ngerti wah ini apa namanya nanti habis pulang lagi ke Jakarta nol lagi, zong lagi, kagak ibadah lagi, sholatnya belang betong lagi, kan nggak gitu ya kan? Jadi kalau yang namanya di sini tuh ibadah ya ibadah aja, cuman kalau sholatnya enak guys, 100.000 kelipatannya, jadi manfaatkan. Jadi kita kalau mau sholat malam di tawaf di sini kan nggak ada sholat tahiyatul masjid, kita tawaf alhamdulillah, kita tawaf, kita bisa. Terus di sini guys ya, itu cepet banget perjalanan jamnya, itu cepet banget. Antara kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu cepet banget. Yang jauh ya cuma dari subuh ke zuhur gitu. Biasanya kita duha di jam mau mendekati zuhur tuh biasanya waktu duha di sini. Tapi nanti karena mau tawaf wada, jadi kita sholat duha dulu. Habis itu kita lanjutin tawaf wada, terus kembali ke hotel nungguin sholat duhur asar, karena di hotel kita ini sholatnya sama seperti di dalam Masjidil Haram guys, pahalanya sama karena imamnya satu. Jadi pada saat kita sholat di hotel ini, itu imamnya menggunakan imam di Masjidil Haram, jadi sama pahalanya ya. Jadi kayak kemarin dokter sempat Jumatan di hotel karena penuh semua, penuh guys, ngantri. Jadi dokter sholat di dalam hotel itu sama pahalanya 100.000 karena satu imam dari Masjidil Haram tuh. Ini pahalanya sama. Thank you untuk Cak As, thank you Tas, thank you buat Kori. Sehat selalu juga buat TV Marka. Amin. Kalau kalian ada yang mau beli serum good, kalian beli dari yang mereka kemarin beli aja guys, ambiar itu. Mereka kan pada ada yang mau jualan tuh, nanti nggak jualan itu. Jadi nggak jualan terus lah, gantian lah biar kalian yang mau usaha bisa jualan. Besok sidang apa? Besok sidang bukan besok ya, tanggal 15.
Tanggal 15 itu sidang kasusnya Sahrul yang membuli janin yang bilang ngatain anaknya Sandi cacat itu loh guys. Terus yang bilang bahwa Doktif itu dibayar. Dua sama MS Glow bilangnya gitu. Yang ini aktivitas kalian kerja ya. Kan sekarang di sana jam 8, 9, 10, 11 guys. Itu. Terima kasih buat yang doain Doktif. Terima kasih. Kalian juga rezekinya lancar ya. Kerjaannya juga lancar. Tinggal telur Mami. Telur habis balik. Balik kan mau mandi kan ke masjid. Aku juga mau mandi-mandi.